Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan juga bunda-bunda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, sebelumnya aku juga mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah klik video aku. Jangan lupa untuk bantu support channel aku dengan cara di like, komen, dan di subscribe ya. Oke, lanjut ke videonya. Di sini tuh di tanggal 23 di hari Jumat kemarin ya, Mam. Jadi pas suami udah gajian, alhamdulillah. Karena kan di tanggal 25-nya tuh di hari Minggu. Jadi kalau tanggal 25 itu di hari Minggu, otomatis maju ya, Mam, di hari Jumat. Dan ini tuh di pagi hari aku mau cek untuk stok bulanan aku ya, Mam, apa aja yang habis. Dan ini aku cek juga untuk isi kulkas. Ternyata memang di akhir bulan itu udah kosong melompong ya, Mam. Jadi karena memang di kulkas aku lagi kosong, jadi aku tuh mau sekalian aja ya, Mam, untuk bersihin kulkas. Karena memang kalau bersihin kulkas itu paling enak kalau dalam kondisi udah kosong gitu ya, Mam. Jadi buat bersihinnya juga enggak terlalu lama dan juga ribet gitu nurunin barang-barangnya. Dan itu tuh cuman ada sisa bumbu dapur aja ya, Mam, untuk kayak jahe, kunyit, lengkoas, dan juga cabai-cabai. Kalau untuk stok sayur itu udah nggak ada ya, Mam, udah kosong. Dan tadi juga di freezer itu cuman tinggal nih cemilan otak-otak aja ya, Mam. Jadi tadi tuh sekalian aku turunin juga untuk suhu kulkasnya. Karena aku tuh kalau bersihin kulkas nggak pernah aku cabut ya, Mam. Jadi aku turunin aja suhu kulkasnya biar biang es yang ada di freezer itu mencair gitu ya, Mam. Dan nanti jatuhnya tuh ke chiller untuk airnya, baru nanti airnya aku buang gitu kalau udah penuh. Tapi sih nggak sampai luber ya, Mam. Karena kalau sampai luber itu di chillernya pasti banjir ke bawah-bawah. Jadi sebelum penuh udah aku buang gitu untuk air di chillernya. Dan ini lanjut aja, aku mau bersihin untuk kulkasnya. Jadi di sini karena lumayan kotor, aku bersihinnya pakai spons cuci piring ya, Mam, dan juga sabun cuci piring juga. Alhamdulillah ya, Mam, kayak gini aja tuh udah bersih. Tadi untuk apa ya namanya, tempat-tempatnya itu aku juga udah cuci ya, Mam, tapi nggak sampai aku keringin gitu karena ya udah sama aja gitu ya, Mam, di kulkas kan juga nanti berembun juga, basah-basah juga, jadi ya udah nggak usah dikeringin. Langsung aja di sini mau aku pasang langsung aja ya, Mam, ke kulkas. Dan ini untuk bagian bawah juga udah aku pasang dan aku tata lagi untuk barang yang ada di bawah ini ya, Mam. Itu jangan salpok sama botol minum aku yang warnanya tuh warna-warni gitu ya, Mam. Dan kalau yang di botol aqua itu tuh gula cuka gitu ya, Mam, kalau aku bikin tahu gejrot. Jadi ada sisanya, sayang aja buat dibuang, ya udah aku simpen aja. Dan ini untuk bagian dalamnya, di sini aku elap aja pakai tisu kering karena memang nggak terlalu kotor ya, Mam. Karena kan untuk kulkas ini juga masih lembab gitu, jadi kayak masih ada airnya. Aku bersihin pakai tisu kering aja tuh bisa hilang gitu ya, Mam. Dan untuk bagian bawahnya ini tuh nggak aku copot atau nggak aku cuci karena memang nggak terlalu kotor ya, Mam. Waktu itu udah pernah aku cuci. Jadi aku tuh kalau cucinya memang jarang ya, Mam, untuk semuanya aku keluarin. Jadi udah yang mana kotor tuh aku cuci dan aku bersihin gitu ya, Mam. Jadi nggak bener-bener total. Dan ini aku keluarin aja, aku lap aja yang bagian sini ya, Mam. Ini tuh memang gak terlalu kotor, cuman kayak ngeres-ngeres gitu ya, Mam. Nggak tahu kenapa ini ngeresnya tuh karena apa ya, Mam. Padahal ini tuh di bagian bawah tapi bisa kotor kayak gitu. Ya udah di sini aku lap aja pakai tisu kering dan bersih lagi. Lanjut, udah aku bersihin tadi ya, Mam, dan ini aku pasang lagi untuk sekat-sekatnya kayak gini aja dan itu masih basah gitu ya, Mam. Lanjut aja di sini aku mau cek bulanan karena siang nanti tuh aku mau langsung belanja bulanan ya, Mam. Karena pas banget pas suami libur ya udah langsung cus belanja aja. Tadi untuk stok mie tuh alhamdulillah ya, Mam, masih ada sisa 4 dan mie telur juga masih ada 1. Untuk sambal sih nanti aku tetap beli ya, Mam, sama sasetan. Dan untuk pertepungan itu udah tinggal dikit ya, Mam, tepung serbagunanya. Lanjut perminuman, ini puding aku masih sisa 1 karena kemarin beli 2 ya, Mam. Dan ini minuman nutrisari, SKM, dan juga itu kayak minuman-minuman gitu tuh masih ada. Dan margarin itu udah tipis gitu ya, Mam, nanti aku beli sama seres juga.
Dan untuk pertepungan tadi udah tinggal dikit, kayaknya aku mau beli tepung terigu sama gula juga. Terus untuk bumbu racik itu masih ada nasi goreng, soto sama racik ayam ya Mam, dan kayaknya aku nggak beli. Lanjut di sini untuk persabunan, nih Baclean yang kemarin aku beli itu belum aku pakai. Dan ini sabun cuci botol anak aku masih ada, di botol juga masih ada. Dan untuk key spray itu masih ada sisa satu, kayaknya nanti aku beli satu aja. Dan di sini untuk stoking cairnya ternyata masih sisa banyak ya Mam. Dan untuk sampo aku nanti aku beli karena memang tinggal satu. Kalau untuk pewangi aku nggak beli ya Mam, karena memang aku jarang banget pakai sampai masih ada gitu. Dan itu ada sabun cuci piring sama soklin bubuk ya Mam, itu udah tinggal dikit jadi aku bakal beli nanti. Kalau untuk sabun pel itu masih ada, jadi cukup untuk bulan ini, bulan depan aja aku belinya. Lanjut, karena memang pas suami gajian ya Mam, jadi aku tuh jarang banget masak kalau gajian. Jadi di sini aku cuma bikin sambal aja. Aku mau bikin ayam geprek gitu ya Mam, dan ayamnya tuh beli tadi pas suami beli di luar. Dan ini posisinya tuh pas suami sama anak aku lagi sholat Jumat ya Mam, anak aku yang cowok. Tapi kalau si Cira tuh ada sama aku, dia lagi anteng nonton TV, jadi aku mau langsung cus aja bikin sambelnya ya Mam, biar nanti pas suami pulang sholat Jumat itu bisa langsung makan. Di sini aku cuma pakai bawang putihnya 2 sama cabai rawit yang sisaan ya Mam, jadi aku pakai semua. Dan tadi aku juga lagi manasin untuk minyak gorengnya, jadi kalau udah halus kayak gini aku tinggal tuang aja untuk minyaknya ya Mam, jadi kayak gitu aja buat sambal gepreknya. Di sini juga udah enak banget ya Mam, udah nikmat banget. Dan nanti ayamnya juga pastinya digeprek ya Mam. Di sini tuh aku beli ayam dekriuk gitu, itu pilih yang paha atas. Untuk harga satuannya itu 11.000, itu favorit banget emang tempatnya karena emang rasanya tuh enak dan nyerap gitu untuk bumbunya ke dalam, jadi aku sering banget buat beli ayam dekriuk ini. Dan ini udah lumayan emang untuk bumbunya, jadi langsung aku tuang aja untuk minyaknya. Jadi matangnya tuh kayak setengah matang gitu ya Mam, tapi ini tuh enak banget kayak beli sambal di luar gitu ya Mam. Ini tuh sebenarnya lebih irit aja ya Mam, karena kita beli ayamnya aja. Beda lagi kalau kita beli sepaket ayam geprek ya Mam, itu kan harganya pasti lebih mahal Kak. Jadi aku di sini bikin sambalnya aja sendiri dan geprek di rumah sendiri gitu ya Mam. Ya udah, di sini lanjut aku mau geprek aja untuk ayamnya. Oh iya teman-teman, gimana nih, udah belanja bulanan atau belum? Aku tuh sebenarnya udah belanja bulanan ya Mam, ini setelah siang ini. Tapi memang telat gitu uploadnya. Nggak tahu kenapa kayak baru sempet aja, dan ini tuh sebenarnya aku lagi sakit ya Mam. Jadi aku sempet-sempetin aja, takut kelamaan gitu untuk upload belanja bulanannya. Tapi di sini aku udah alhamdulillah emang udah mendingan, udah makan dan juga minum obat, jadi udah mendingan gitu. Dan nanti ini setelah ini tuh aku langsung makan duluan ya Mam, karena biar nanti tuh aku bisa suapin Abiu makan. Tapi ternyata pas aku lagi makan itu si Cira ternyata tidur ya Mam, dia minta nenen dan dia langsung tidur gitu. Akhirnya aku makan sambil mangkuk dia gitu. Ya udah, akhirnya si Abiu makan sendiri ya Mam. Alhamdulillah dia bisa kalau makan ayam kiu kayak gini ya Mam. Kayak beda lagi kalau makan ikan, aku nggak kasih dia makan sendiri karena berbahaya juga ya Mam, apalagi kalau ada tulangnya. Oh iya, aku juga mau share, waktu itu anaknya temannya pas suami tuh pernah masuk UGD ya Mam, gara-gara dia tuh makan ikan lele dan tulangnya tuh masuk. Dia makan gitu ya Mam, tulang ikan lele kan lumayan besar ya Mam, dan dia makan karena memang pas dia makan tuh nggak diperhatiin gitu atau nggak ditemenin sama ibunya. Akhirnya tulang besar itu dia makan ya Mam, dan jadinya masuk UGD. Tapi alhamdulillah sekarang udah mendingan. Jadi buat teman-teman juga waspada aja kalau anaknya tuh makan ikan sendiri ya Mam. Tapi lebih baik kalau makan ikan itu ya ditemenin atau disuapin gitu ya Mam, karena bahaya juga untuk tulangnya. Dan di sini lanjut aja, aku mau makan dulu ya Mam. Alhamdulillah di sini tuh Cira lagi anteng, tapi nanti tuh dia minta nenen dan tidur ya Mam. Dan sekali lagi aku juga mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga semua kebaikan teman-teman itu dibalas sama Allah berkali lipat, amin. Dan jangan lupa juga untuk bantu support channel aku ya, dengan cara di like, comment, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.